Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow di saham-saham big banks yang rutin bagi dividen. Kita pun akan membahas psikologis market karena banyak sekali penebar fear yang bermunculan. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG masih close hijau dengan kenaikan 0,6% di level 7.154 dan kita lihat hari ini masih ada inflow yang positif dari investor asing. Hari ini investor asing mencatatkan net buy di market reguler 185 miliar, untuk market tunai dan negosiasi net buy 55,2 miliar, dan untuk all market 240 miliar inflow dari investor asing guys ya. Sehingga hari ini inflow-nya masih cukup positif. Nah, jadi kita melihat ya banyak sekali penebar fear yang bermunculan terutama terhadap saham BBRI. Padahal secara fundamental BBRI masih baik-baik saja dan juga masih bisa bagi dividen. Bahkan dividen interim ya terakhir yang dibagikan oleh BBRI di awal tahun 2025 ini juga 60% lebih besar dibandingkan dengan dividen interim di tahun sebelumnya. Yang artinya ada harapan teman-teman bisa mendapatkan dividen yang lebih besar dari saham BBRI ya guys ya, terutama untuk dividen final dan tentunya itu yang kita harapkan. Nah, jadi kita juga menyoroti guys ya bahwa kemarin ya kita melihat kabar di mana para analis juga merekomendasikan untuk buy BBRI. Ya tentunya ini akan menjadi pandangan yang berbeda-beda. Apakah memang entry buy itu untuk kita trading atau untuk investasi? Nah, itu kan sebenarnya kembali ke niat awalnya teman-teman. Kalau misal teman-teman memang ingin berinvestasi, ya hold jangka panjang pun tidak masalah. Mau itu floating loss, ya mungkin kita masih dikasih peluang untuk averaging down. Ataupun floating profit, teman-teman punya peluang atau punya kesempatan ya untuk bisa melakukan take profit atau merealisasikan profit sehingga modal investasi teman-teman bisa lebih banyak lagi atau bisa bertambah seperti itu. Dan kapan kita masuk lagi? Ya ketika marketnya sedang down lagi. Nah itu adalah positioning yang sangat baik ya untuk kita berinvestasi, membeli saham bagus di harga murah seperti yang terjadi pada hari ini dan beberapa bulan sebelumnya. Nah, jadi banyak sekali penebar fear ya guys ya yang bilang bahwa oh ketika retailnya banyak masuk, investor asing akan jualan dan sebaliknya. Sebenarnya tidak ada yang tahu guys ya, niat dari investor retail ini yang kemarin ya di 2 hari sebelumnya sudah mencatatkan inflow yang positif. Apakah mereka akan lanjut akumulasi besar dan menaikkan harga saham BBRI atau tidak? Nah ini kan sebenarnya tidak ada yang tahu, tapi bisa kita tracking ya guys ya dari transaksi yang terjadi. Nah, kita pun akan membahas dulu ya terkait dengan komentar dari Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI, yaitu Bapak Sunarso yang ingin suatu saat rakyat Indonesia memiliki mayoritas saham BBRI. Dan tentunya hal ini juga bukan tanpa alasan guys ya. Di mana dengan adanya dominasi investor asing ya dalam perdagangan BBRI, ini kerap kali mempengaruhi harga saham di pasar modal. Yang artinya ketika BBRI ini banyak dijual atau didistribusi oleh investor asing, harga saham BBRI-nya akan cenderung turun. Tapi sebenarnya saya suka hal ini. Kenapa? Karena ketika asingnya jualan ya, karena berbagai macam alasan gitu guys ya. Kita sebenarnya dikasih peluang emas ya, kita dikasih peluang untuk investasi, beli di harga murah dan ketika harga naik kita juga punya opsi untuk beli atau untuk jual ya, atau kita bisa take profit gitu ya di harga tinggi. Nah, itu sebenarnya adalah filosofi investasi yang terkadang orang sadari, tapi banyak juga yang mungkin ya masih ketakutan gitu guys ya untuk beli di bawah, tapi ketika naik banyak yang FOMO, seperti itu. Oke, jadi untuk saham BBRI ya, hari ini memang sempat turun juga untuk BBRI, sempat turun ke area low di Rp4.090 per saham, namun closing di Rp4.160 per saham. Untuk opennya hari ini itu di 4.150 guys. Jadi tipis ya untuk closing hari ini. Dan kita lihat hari ini ada big distribution tanggal 17 Januari hari ini. Itu dari KZ ternyata yang jualan ya, 209 miliar, lalu ada PD 136 miliar dan RX 88,7 miliar seperti itu. Nah, tapi kita pun melihat bahwa beberapa investor asing lainnya masih melakukan akumulasi. Meskipun akumulasi di hari Jumat ini tidak terlalu besar. Ada AK, BK, dan juga ZP. Ini adalah investor asing yang sampai hari ini masih melakukan akumulasi untuk saham BBRI ya guys ya. Oke guys, kita akan coba lihat ya untuk money flow di saham BBRI pada hari ini. Nah, BBRI ini ada net sell 116,8 miliar hari ini ya. Lalu
Pertanyaannya, apakah benar ketika retailnya banyak masuk, asingnya akan jualan? Secara perdagangan, ya memang seperti itu, ya. Jadi asing ini akan menjadi kontrarian dengan retail. Tapi apakah ada investor retail yang mereka tidak akan mungkin bisa cuan ketika mereka bersabar? Ya tentu tidak. Karena investasi ini adalah game kesabaran. Siapa yang kuat untuk hold dan invest jangka panjang, maka setidaknya teman-teman akan mendapatkan dividen rutinnya. Dapat harga bawah, berarti teman-teman dapat harga murah. Dan ketika pembagian dividen, jumlah lot semakin banyak, teman-teman akan mendapatkan dividen yang lebih besar. Dan jika dividennya teman-teman reinvestingkan lagi, maka itu artinya teman-teman mendapatkan lot secara gratis. Terus berlangsung sampai teman-teman nanti mungkin pensiun dari pekerjaan dan kalian akan mendapati bahwa porto teman-teman itu lebih besar gitu guys ya. Dan bahkan mungkin dividen yang kalian dapatkan itu sudah sangat mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari tanpa kalian bekerja suatu saat nanti. Seperti itu guys ya. Dan jika kita lihat guys, di 2 hari terakhir memang BBRI ini ada inflow yang positif ya. Tanggal 5 Januari net inflow itu net buy-nya 429 miliar dan kemarin juga net buy 364 miliar. Jadi kalau misal kita bandingkan net sell asing hari ini sebenarnya hanya permainan psikologi saja. Investor asing ingin melihat bahwa mereka jualan. Dan kalau misalkan kita lihat lagi, transaksi hari ini dari asing itu tidak terlalu besar. Tidak sebesar 2 hari sebelumnya. Jadi untuk investor retail yang hanya melihat data tanpa mempelajari psikologis, mereka akan berpikir, oh asingnya jualan nih, saya jualan lagi lah, gitu kan. Tiba-tiba hari Senin asingnya masuk lagi dengan inflow yang besar, lalu ada lagi misalkan akumulasi gitu ya, net buy lagi. Nah, mereka di hari berikutnya asing atau investor retail itu akan FOMO ya, akan masuk lagi dan ketika lihat asing jualan seperti ini mereka akan jualan lagi dan begitu seterusnya sampai mereka banyak merealisasikan kerugian ya. Karena kalau misalkan beli di harga tinggi, jual di harga bawah atau ketika terkoreksi ya maka kemungkinan besar porto teman-teman juga tidak akan bertumbuh ya dan malah akan mencatatkan kerugian seperti itu. Nah, inilah psikologis market yang diterapkan oleh investor asing. Jadi kalau harga saham itu koreksi, turun ya dan, menjadi area higher low, itu sebenarnya bukan masalah. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah niat awal teman-teman memasukkan uang di sebuah aset saham. Apakah tujuannya untuk trading? Ya kalau trading harus ada trading plan yang kalian patuhi. Tapi kalau misalkan untuk investasi, jika dikasih harga bawah itu artinya teman-teman dikasih harga murah untuk akumulasi kembali. Seperti itu guys ya. So untuk saham BBRI kalau saya sih masih cukup bullish ya. Karena BBRI kan kemungkinan besar masih akan tetap bisa bagi dividen dan bahkan proyeksi saya dividennya akan sedikit lebih besar dibandingkan kemarin, tapi ya kita harapkan sih dividennya cukup besar. Ya jika kita bandingkan dengan harga saat ini dengan yield ya sekitar 9-10% ya. Mungkin bisa tembus 11% jika teman-teman punya average di 3.800-an seperti itu. Jadi untuk hold jangka panjang BBRI masih sangat bagus, untuk dividen investing juga oke. Saya optimis ya guys ya bahwa BBRI ini kedepannya masih akan bagus karena setiap, era atau setiap siklus ya, perkembangan ekonomi di Indonesia pasti akan ada naik turun. Akan ada saatnya kita ekonominya bagus, akan ada saatnya kita ekonominya lemah, dan itu juga akan dimanfaatkan oleh investor asing selaku market maker dari BBRI ini untuk memanipulasi psikologisnya teman-teman. Bahkan ada juga yang sampai takut ya untuk masuk lagi di BBRI bahkan ketika harganya sudah naik, karena mungkin sudah cut loss ya kemarin di 3.800-an, seperti itu. Nah jadi untuk saham BBRI, ya meskipun kita lihat juga domestik hari ini juga akumulasi guys ya dan asingnya, kalau misal kita bandingkan memang ada distribusi, tapi saya pribadi melihat bahwa ini adalah hanya gocekan saja atau permainan psikologis ya dari investor asing. Jadi kita masih cukup bullish dengan saham-saham big banks dan alasan simpel selanjutnya adalah di mana saham BBCA ini ternyata masih diakumulasi asing lagi. Ya, meskipun kemarin sempat ada net sell ya, meskipun net sell-nya juga tidak terlalu besar ya sebenarnya, tapi hari ini ternyata BBCA diakumulasi asing dan ini biasa terjadi dan sering saya hadapi ya guys ya. Di mana BBCA hari ini mengalami kenaikan 1,5%, close di Rp9.900 per sahamnya. Kita lihat BBCA hari ini ada akumulasi yang cukup besar, terutama dari KZ, AK, dan juga ZP. Nah langsung saja kita cek untuk saham BBCA.
BBCA itu kemarin sempat ada net sell ya di tanggal 14 Januari 286 miliar, lalu di tanggal 15 Januari 1,4 miliar dan tanggal 16 Januari 33,1 miliar. Sedangkan hari ini net buy asing 160,9 miliar. Nah, jadi meskipun BBRI-nya didistribusi ya hari ini net sell ya, meskipun net sell-nya pun tidak terlalu besar ya, tidak sebesar akumulasi kemarin, tapi ternyata BBCA diakumulasi. Jadi kalau misal kita cek-recheck nih ya, ternyata hari ini saham yang paling banyak diakumulasi oleh investor asing itu adalah saham BBCA, lalu disusul oleh Telkom dan juga Gotoh. Dan saham yang paling banyak dijual asing hari ini ada BBRI dan juga Brand ya guys ya. Asing jualan di Brand tapi harganya naik itu gimana Kak? Ya biarin aja gitu ya, karena kan itu juga hak asing ya, dia mau take profit di Brand karena sudah naik tinggi ya, it's okay. Mungkin teman-teman juga kalau melihat, ataupun ya melakukan trading ya di Brand dan melihat harganya sudah naik dan teman-teman merasa bahwa cukup ya take profit, ya teman-teman mungkin akan merealisasikan profitnya gitu ya dan tidak akan hold lama-lama ya. Mungkin teman-teman juga seperti itu dan itulah juga yang dilakukan oleh investor asing. Mereka, mencari saham dengan likuiditas yang besar, sehingga jika ya investor asing ingin mendapatkan keuntungan yang besar dengan portfolio mereka juga yang lebih besar ya dibandingkan investor retail, maka mereka mau tidak mau harus mencicil beli dan akumulasi saham-saham big banks. Ya mungkin bisa juga di saham big caps lain dan teman-teman juga tentunya harus peka gitu guys ya. Ketika ada saham big caps lain yang ternyata akumulasinya bagus, ya teman-teman juga bisa incar ke sana. Jadi untuk saham BBCA kita cukup, melihat ya bahwa investor asing juga ada akumulasi meskipun kemarin ada distribusi. Jadi hal ini sudah biasa terjadi dan sering saya hadapi dan tidak kaget lagi dengan permainan psikologis seperti ini ya. Kita sebut saja dengan gocekan asing. Selanjutnya adalah saham BBNI ya, di mana untuk saham BBNI hari ini ada koreksi tipis ya 0,67% dan sebenarnya ini sudah saya wanti-wanti dari kemarin ya. Kemarin kita sempat bahas kalau misalkan hari Jumat ada take profit asing atau ada penjualan asing itu adalah hal yang wajar karena ini adalah weekend ya guys ya. Jadi untuk BBNI hari ini close di Rp4.470 per saham. Tanggal 17 Januari hari ini ada distribusi terutama dari BB, BK dan juga ZP. Namun LGYURF dan juga CP terpantau akumulasi. So kita cek untuk saham BBNI. BBNI hari ini ada net sell 44,8 miliar setelah di 2 hari sebelumnya net buy 54,7 miliar dan 9,1 miliar. Tentunya ini akumulasi yang cukup menarik meskipun memang kita melihat ya bahwa investor asing ini masih keluar masuk ya di saham BBNI. Dan kalau misalkan investor retail banyak jualan ya atau take profit lah ataupun mungkin cut loss lah di saham-saham big banks, tersisa holder jangka panjang atau teman-teman value investor ataupun dividen investor yang bertahan, maka trader-trader yang sudah jualan ini mereka akan ikut FOMO beli di harga tinggi ketika asing menaikkan harga saham big bank seperti itu. Dan jangan lupa dividen payout ratio dari saham-saham big banks ya dari BUMN gitu guys ya seperti BBRI, BBNI dan juga Bank Mandiri itu berpotensi akan meningkatkan dividen payout ratio-nya dan sehingga dividen per share juga bisa meningkat ya. Kita lihat saja di tahun 2025 ini apakah dividen per share dan dividen payout ratio dari saham-saham big banks ini bisa ya mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika hal itu terjadi, maka itu adalah kepentingan dari pengendali yakni Republik Indonesia gitu guys ya. Jadi ya pemerintah kita atau negara kita juga membutuhkan dividen dari saham-saham big banks ini. Selanjutnya adalah Bank Mandiri guys. Untuk BMRI hari ini kita lihat masih close di harga yang sama. Meskipun hari ini sempat turun ke area low di Rp5.750 per saham. Dan kita lihat close di 5.875 guys. Dan area low-nya itu di sekitar 5.750. Untuk Bank Mandiri cukup netral hari ini antara akumulasi dan distribusi. BKRXKZ, LG, BBYU, dan CP terpantau akumulasi, sedangkan AK, CCTP, ZP, dan juga YP terpantau distribusi. Untuk Bank Mandiri, ya memang hari ini masih ada net sell, tapi net sell-nya sangat-sangat tipis ya. Hanya net sell 17 miliar saja. Tapi ya inilah yang diinginkan oleh investor asing ya. Mereka ingin melihat atau ingin terlihat mereka jualan. Ya investor asing itu ingin terlihat seperti jualan ya guys ya. Jadi teman-teman biar investor retail itu mereka berpikir bahwa investor asing ini bakal
distribusi lagi nih, bakal nurunin lagi nih. Ya kalau turun kita sih semangat beli ya, tapi kalau misalkan teman-teman yang, mungkin ya tidak kuat ya dengan fear-fear yang bertebaran, mungkin teman-teman akan meninggalkan cut loss, bahkan mungkin, tidak mau beli lagi. Tapi ya kalau take profit sih tidak masalah juga gitu ya. Oke, jadi untuk saham BMRI, kita pun melihat ya bahwa net buy yang terjadi di 2 hari sebelumnya, mirip dengan BBRI itu sangat besar dibandingkan dengan net sell pada hari ini. Nah, kalau misalkan ya teman-teman, melihat ya guys ya bahwa, eee, adanya gocekan ya dari investor asing ya, terutama untuk saham-saham big banks ini, saya rasa itu sangat wajar. Kalau misalkan teman-teman tidak ingin mendapatkan gocekan dari investor asing, ya teman-teman tinggal dividen investing saja di BSSR. Nah, kalau misalkan, kepemilikan ya sebuah saham di publik itu diperbanyak ya oleh, investor retail, maka kasusnya akan seperti saham itu ya, akan seperti saham BSSR. Nah, BSSR itu kan asingnya transaksinya dikit, sedangkan holder jangka panjang BSSR itu jarang sekali jualan. Kenapa? Karena mereka adalah seorang dividen investor. Mereka sudah cukup dengan dividen yang terus dibagikan oleh saham BSSR, mereka tidak jualan, mereka tidak keluar masuk. Jadi, ya setelah pembagian dividen dan ada dividen trap pun, harga sahamnya bisa kembali naik dan kembali rebound. Itu artinya ketika terjadi dividen trap ada investor lagi yang membeli saham BSSR. Itu guys ya. Jadi kalau misalkan BBRI suatu saat nih dimiliki ya oleh mayoritas masyarakat Indonesia gitu ya dan tidak didominasi oleh investor asing, maka ya artinya harga sahamnya juga tidak akan anjlok parah dan tidak tidak akan ada panic selling seperti itu. Dan kita juga ya baru melihat adanya ini ya ramalan ya guys ya dari Bank Dunia terkait dengan ekonomi Indonesia yang akan stagnan katanya. Tapi Menteri Ekonomi kita yaitu Bapak Erlangga tetap, pede ya akan tetap baik untuk ekonomi Indonesianya, seperti itu. Dan kita pun melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Malaysia untuk Q4 2024 melambat 4,8%. Jadi bukan hanya ekonomi Indonesia saja yang melambat, tapi ekonomi di beberapa negara di Asia juga ya ada saja yang mengalami perlambatan atau penurunan seperti itu. Jadi itu adalah hal yang cukup wajar. Dan ada kabar baik ya guys ya, di mana genjatan senjata Gaza itu adalah kemenangan besar untuk Palestina dan semoga memang peperangan di Timur Tengah ini akan segera berakhir guys ya. So, jika teman-teman masih kuat untuk hold saham-saham big bank, silahkan tulis di kolom komentar. Menurut teman-teman, apakah penebar fear itu ya mereka karena tidak kuat untuk hold saham BBRI makanya mereka menebar fear, dan apakah juga mereka adalah termasuk mungkin ya orang-orang yang kecewa dan cut loss di saham BBRI? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.